Oke, selamat pagi. Jumpa lagi dengan podcast Serasi ketiga. Serasi, semangat rakyat beraksi. Oke, kali ini kita bersama Mas Farid Gaban, salah satu jurnalis senior di Indonesia dan sekarang bermukim di Wonosobo. Kebetulan Mas Farid ini asli Wonosobo ya Mas ya? Asli Ya. Kalianget. Kalianget gitu ya. Oke, tadi saya sudah warm up ngobrol sedikit dan tema hari ini adalah Farid Gaban menolak 4.0. Sebenarnya nggak menolak. Nanti kita bisa lebih. Oke, ini hanya untuk manas-manasi aja. Jadi semoga yang ikut live Instagram mungkin ada YouTube nggak ya? Nggak ada. Oke. Nah, nanti semakin tertarik. Kenapa Mas Farid Gaban seakan-akan menolak 4.0? Dan saya akan kasih sedikit latar belakang untuk teman-teman yang baru kenal dengan Mas Farid Gaban. Tapi untuk lebih mudahnya bisa di Google saja Farid Gaban gitu, pasti akan keluar banyak sekali. Oke, yang terakhir yang bikin jenengan terkenal apa Mas? Apa itu? Yang naik di nasional kayaknya somasi pernah ya Mas? Ya, Pernah di somasi. karena mengkritik ya. Karena mengkritik. Kementerian Koperasi. Oh iya. Jadi Mas Farid itu aktif di media sosial, Facebook dan Twitter ya saat ini ya. Nah, dan banyak kalau saya lihat ini lebih ke kajian-kajian yang di-share ke kita. Jadi banyak pemikiran penting tentang apa yang terjadi di dunia. Oke, Mas Farid Gaban usia berapa, Mas? Hampir 60 ya mungkin. Hampir 60. Ya. Wah, tapi masih kelihatan 40-an ya. Kebetulan kalau Mas Farid itu Karena suka menyelam. suka menyelam. Menyelam. Naik motor. Ini ya, pengaruh ya fisik ya. Ya, jadi itu resep awet muda untuk biar kelihatan kayak Mas Farid itu sering menyelam. Tapi harus punya ini ya Mas ya, surat izin atau apa namanya? Sertifikat. Sertifikat ya. Ya. Oke, dan Mas Farid itu mungkin satu-satunya orang Wonosobo yang jadi jurnalis dan meliput ke Bosnia tahun 93. Lalu meliput Piala Dunia di Amerika ya, 94 ya Mas ya. Kemudian kemungkinan besar adalah orang pertama yang bikin website se-Indonesia, bisa jadi tahun 96 ya. Ya. Nama websitenya tadi Ekuator. dan itu jadi semacam inkubator untuk Republika ya nantinya ya, semacam startup gitu. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih jauh bagaimana Mas Farid itu mengenal mungkin jurnalisme, teknologi, kemudian mungkin geopolitik mungkin ya Mas ya. Terus ekonomi dan sebagainya. Karena Mas Farid sendiri sudah cerita beliau itu ikut trading di Wall Street ya. Dan mungkin tidak banyak orang Indonesia yang melakukan itu. Nah, kita akan mengkerucutkan pembicaraan kita tentang revolusi industri 4.0. Dan kita akan ngobrol jauh ke belakang lagi. Dari mungkin 0.1 ya Mas ya. Enggak 1.0 tapi 0.1. Kemudian kita juga akan ngobrol ini salah satu bahasan yang panas sekarang yaitu Silicon Valley Indonesia atau Bukit Algoritma yang sedang banyak diperbincangkan dan sempat dikritisi oleh Mas Farid Gaban. Oke, sekarang kita mulai ya Mas ya. Nah, ya kayak ngobrol biasa lah, ini namanya podcast ya, nggak talk show gitu. Oke. Nah, saya pengen tahu Mas, bagaimana Mas Farid berkenalan dengan teknologi internet dulu gitu Mas. Ya, oke. Oke, yang pertama sebenarnya saya itu suka teknologi karena saya kuliah di ITB ya, Institut Teknologi Bandung. Itu sudah hampir otomatis walaupun jurusan saya itu jurusan planologi, perencanaan kota. Perencanaan kota itu lebih satu-satunya jurusan di ITB yang lebih banyak sebenarnya studi-studi sosial. Jadi kayak sosiologi, ekonomi, filsafat, manajemen dan segala macam ya. Tapi itu sendiri sudah menunjukkan minat saya memang pada teknologi ya. Jadi saya dari kecil ketika SMP saya belajar tentang metodologi ilmiah. Saya masih ingat itu pelajaran SMP. SMP saya di Wonosobo di Kulon Alun-Alun itu. SMP 1 ya. Itu yang
sering di rumah sendiri saya bikin eksperimen kecil ya, karena itu kan sebenarnya metodologi sederhana. Itu sebabnya kemudian saya juga tertarik ke ITB ya. Nah ke ITB kemudian saya bekerja sebagai jurnalis ya, dan salah satu yang saya banyak liput itu adalah sains dan teknologi. Jadi buat saya dunia sains dan teknologi ini bukan sesuatu yang baru. Ketika saya menjadi jurnalis, saya juga banyak meliput tentang lembaga-lembaga riset ya terutama di Jawa Barat, karena waktu itu saya reporter di Biro Bandung ya. Kemudian saya juga wawancara sering dengan dosen-dosen saya sendiri di ITB gitu ya. Itu di fisika apa, Mas? Di Tempo ya. Tempo, saya gitu. ketika saya mahasiswa saya sudah menjadi wartawan Tempo waktu itu. Wow, tahun berapa? Itu 84 lah sekitar itu. Nah, di ITB sendiri salah satu yang paling hebat di ITB itu adalah perpustakaannya. Perpustakaannya itu sangat lengkap ya. Saya suka kadang-kadang sehari-hari nggak kuliah tapi justru baca buku di perpustakaan. Itu yang membuat juga minat antara social science, teknologi dan macam hampir menyatu buat saya itu. Nah, ketika saya jadi jurnalis saya di Republika tahun 94. Itu pertama kali saya tadi juga mengenal apa yang disebut internet. Tahun 94 saya kira belum banyak orang yang tahu, dan saya masih ingat ketika saya di Amerika tahun 94 meliput sepak bola, saya membeli satu buku judulnya Internet for Dummies. Internet for Dummies. Idiot Guide for kayak 101 ya, internet gitu ya. Jadi tentang apa itu sebenarnya internet, dan saya mulai belajar. Dan kemudian tahun 95, 6 dan segala macam, saya mencoba untuk membuat website sendiri. Pada waktu itu browser yang kita pakai belum ada ini Internet Explorer, Chrome dan segala macam belum ada. Waktu itu browser yang kita pakai masih Mosaic namanya. Ya. Dan untuk bikin desain website pada waktu itu kita masih pakai coding yang paling primitif ya, HTML1. HTML 0 mungkin ya. Kalau sekarang HTML5 ya. Ya, HTML. Belakangan saya juga belajar tentang PHP dan semacam. Nah, saya masih ingat sistem operasinya apa, Mas? Kita masih pakai DOS, DOS. Di awal ya. Kemudian ya kalau di website ya Linux ya saya kira awal ya, Unix ya. Unix kita pakai. Nah, saya belajar CGI script, JavaScript sedikit dan macam, walaupun saya tidak cukup menguasai juga. Saya mencoba untuk customizing, misalnya membuat website itu, kalau sekarang kan terkenal ada WordPress ya. Yeah, dulu ada banyak, ada beberapa, ada Drupal, ada beberapa platform yang ini. Nah, kita juga Republika juga salah satu koran pertama online sebenarnya. Tahun berapa, Mas, mengudara itu? Sekitar 97 saya kira, atau 96, 97. Jadi Detik.com itu baru belakangan, Kompas segala macam juga baru belakangan. Jadi sebenarnya perkenalan saya dengan internet itu sudah sejak awal, dan saya melihat sebetulnya internet ini punya manfaat yang sangat besar ya. Terutama kalau kita melihat sebagai sumber pengetahuan. Internet ini adalah library, perpustakaan yang begitu luas. Kalau kita bisa bahasa asing, nggak cuma Inggris, lebih luas lagi. Jadi kalau cuma bahasa Inggris saja, menurut saya itu sudah luas banget ya. Jadi banyak bahan pengetahuan dan segala macam, hasil riset dan segala macam itu ada di internet. Dulu kita harus belajar ke Amerika dan segala macam, tapi sekarang kita untuk banyak hal kita cukup belajar dari rumah sebenarnya. Ini sebenarnya manfaat yang paling besar dari internet ya. Kuncinya bahasa Inggris ya, Mas ya? Salah satunya, bahasa asing yang lain juga bagus. Bahasa Cina bisa, bahasa Arab juga bagus, karena pengetahuan itu juga ada di situ. Bahasa Prancis juga bisa. Jadi, tapi oke lah, yang paling minimal mungkin bahasa Inggris karena kita bahasa pemrograman juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Kalau kita punya tadi bahasa, sebenarnya sekolah ini sekarang sudah nggak relevan. Apa saja kita bisa pelajari di internet ya. Sekolah yang dalam artian kelas. Iya, dalam artian kertas. Jadi makanya sebenarnya tujuan pendidikan yang paling penting itu kalau menurut saya sudah bukan lagi soal ini, tapi bagaimana membekali seseorang untuk belajar lebih jauh. Karena ilmu yang ada di internet itu jauh lebih banyak dan berubah terus. Perkembangannya sangat cepat gitu. Okay.
Jadi saya tidak anti internet ya. Iya, Jadi saya dari awal justru tidak sangat suka menolak ya. internet, ya. Cuma kita harus ingat bahwa teknologi itu juga punya sisi negatif ya. Apa saja sebenarnya kita bisa melihat ya. Teknologi itu kan alat ya sebenarnya. Internet juga alat. Jadi ada aspek positif dan negatif. Belakangan saya juga membaca beberapa kajian-kajian yang lebih kritis misalnya tentang internet. Oke, internet itu sumber ilmu pengetahuan. Tapi dengan sekarang kita ada media sosial dan segala macam, komunikasi begitu cepat, mudah dengan orang. Yang terjadi adalah kita tersedot waktu kita untuk berkomunikasi, bahkan yang superficial. Maksud saya di medsos itu sebagian besar superficial. Saya masih pakai medsos ya, tapi sebagian besar itu superficial gitu loh. Jadi kita setiap saat itu kita seperti terdistraksi atau teralihkan pengetahuan perhatian kita untuk menanggapi di Twitter, di Instagram, di YouTube, di Facebook dan semacam. Sehingga kita nggak sempat merenung, bahkan nggak sempat belajar. Walaupun di internet itu sebenarnya banyak sekali yang kita bisa pelajari. Saya sampai sekarang masih mencoba misalnya bahkan untuk pertanian, karena minat saya belakangan lebih banyak ke pertanian, apalagi karena di Wonosobo. Saya juga sebagai dewan riset gitu ya, seperti Mas Erwin juga dewan riset ya. Saya banyak mempelajari pertanian itu juga dari jurnal-jurnal yang bagus di luar negeri gitu. Dari pengalaman Thailand, pengalaman Amerika, beberapa riset terakhir soal misalnya kaitannya sama biomaterial. Saya belajar dari MIT, beberapa jurnal dari MIT. Dan itu semua gratis ya Mas? Hampir semua gratis. Dan bisa kita dapatkan. Bisa kita dapatkan. Jadi sebenarnya manfaatnya besar banget, tapi tadi internet juga membawa kita pada distraksi yang terus-menerus. Pengalihan perhatian yang terus-menerus. Kita itu tersedot untuk. Coba sekarang berapa kita bisa hitung masing-masing berapa waktu yang kita habiskan di media sosial ya untuk melihat YouTube, untuk melihat itu. Hiburannya mungkin lebih banyak kalau saya lihat ini. Ya, dan saya juga membaca kritik yang dibuat oleh para pendesain Facebook sendiri. Jadi ada beberapa ahli di Facebook yang belakangan juga mereka mengkritik bagaimana media sosial ini bekerja. Dan sebenarnya orang sering menyebut kayak Facebook itu sebagai attention based economy. Attention based economy. Jadi ekonomi yang di-generate oleh perhatian kita. Jadi kalau kita makin banyak memberikan perhatian, mereka makin untung. Kira-kira kayak gitu. Karena mereka bisnisnya iklan ya. Iya, iklan. Perhatian dan semacam. Jadi dan itu juga dimanfaatkan lebih jauh untuk big data 4.0 ya. Jadi kita semua ini data kita itu ditambang. Data mining di situ kan menjadi big data yang kemudian itu dianalisis untuk politik dan semacam. Jadi kalau kita lihat misalnya Cambridge Analytica yang terakhir ya. Bagaimana data-data Facebook dipakai untuk manipulasi pemilihan umum di Amerika. Data itu ya. Ya. Waktu Trump ya. Oke, jadi intinya apa? Teknologi itu banyak manfaatnya, tapi juga ada sisi-sisi buruknya. Dan kita harus pandai untuk bisa memilah mana yang baik, mana yang ini dan macam. Kita harus lebih pandai. Oke. Jangan-jangan gini Mas. Maaf ya, saya interrupt. Kita berdua memang tergabung di satu Dewan Riset Daerah namanya Wonosobo. Kebetulan Mas Farid banyak ke teknologi pertanian, mungkin lebih ya teknologi juga. Kalau saya lebih ke budaya. Jadi saya selama hampir 5-6 tahun liputan di Wonosobo itu 70% liputan saya budaya rata-rata. Dan memang saya dengan adanya internet gini Mas, saya bikin satu koneksi bahwa sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di dunia gitu kayak. Kenapa National Geographic itu dengan mudahnya itu mengangkat berbagai budaya di dunia gitu. Tapi kalau di Jawa itu kok sangat selektif ya. Bahkan mungkin yang diambil Bali kayak gitu. Nah, saya pengen mendobrak itu sebenarnya lewat ya salah satunya lewat Dewan Riset Daerah. Nah, ini kita balik ke perbincangan kita. Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan ini Mas. Ini kan semacam jet lag ya. Antara perkembangan yang ada dengan kita manusia, khususnya orang Indonesia, orang desa yang hidup secara mungkin semi agraris kalau sekarang mungkin. Jangan-jangan kita itu nggak paham sebenarnya perkembangan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0 gitu ya. Dan kalau tidak salah, isu tentang 4.0 itu kan baru naik setelah pidatonya Klaus Schwab ya kalau nggak salah.
2016 di Jerman. Iya, orang Jerman ya. Di momennya saya lupa. Mungkin Hannover. Hannover ya. Pertengahan Hannover. Dan itu kan memunculkan Yang tahun ini opini-opini juga ya. ada Hannover, Pak Jokowi bicara Tahun tentang ini ya. 4.0 ya. Oke. Berarti itu masih panas. Berapa tahun? 5 tahun ini ya. Ya, sebenarnya kalau pertama kali di Hannover itu 10 tahun yang lalu sekitar 2011 pertama kali dikeluarkan istilah 4.0. Oleh orang yang sama ya, Klaus Schwab itu atau? Ya, kira-kira dari Jerman. Oke. Nah, kalau kita flashback ke perkembangan 1.0 sampai 4.0, apakah Indonesia itu sebenarnya kita tuh kayak meloncat nggak sih, Mas? Kita tuh kan ada sejak era, kalau tidak salah era kerajaan ya terakhir ya, tiba-tiba ada kolonial, lalu kita seakan dipaksa untuk kenal ada yang namanya kereta api, mungkin mesin uap, lalu mungkin ada mesin cetak, listrik mungkin, kemudian radio itu dan kalau tidak salah 3.0 ke 4.0 itu lonjakannya karena perang ya, kalau nggak salah ya. Perang Dunia II ya, lebih signifikannya. Gimana posisi kita di revolusi industri itu gimana, Mas? Jadi sebenarnya kalau kita lihat revolusi industri pertama itu adalah munculnya mesin ya sebenarnya. Bagaimana misalnya pertanian, penggilingan itu kan mesin ya penggilingan. Tapi waktu itu belum pakai ini, masih pakai misalnya air misalnya atau pakai steam uap. Jadi revolusi industri pertama itu dipicu antara lain oleh penemuan James Watt sebenarnya. Mesin uap ya, mesin uap. Kemudian revolusi kedua itu tahun 900 sekian lah ya, 19 sekian. Itu lewat otomatisasi. Otomatisasi ya. Maksudnya lewat elektrifikasi. Elektrifikasi. Jadi tadi yang diputar pakai air, pakai uap itu sekarang pakai listrik gitu. Jadi munculnya listrik dan semacam ya itu revolusi kedua. Perubahan ini ya, tenaga ya. Ya tenaga. Kemudian yang revolusi ketiga itu otomatisasi sebenarnya. Jadi sekarang listrik dan semacam sudah menjadi otomat ya, kita cuma mencet tombol semua udah jalan dan semacam. Nah revolusi 4 itu sebenarnya mesin sendiri sudah bisa berdiskusi dengan mesin yang lain. Ada yang bisa. Jadi mereka karena sudah ngobrol sendiri antar mesin, nggak ada campur tangan dari manusia, mereka sudah akan menyelesaikan banyak masalah manusia. Ada beberapa mesin yang sudah ada ya. Yang paling dekat apa mungkin? Misalnya di Indonesia aja sebenarnya sudah ada, misalnya orang bikin mesin untuk pakan ikan. Oke. Jadi jam berapa dia harus ngasih makan dan semacam ya. Sebagian ada otomatisasi ada sensor, ada waktu semacam. Kemudian kalau mungkin bisa menandai ikannya sakit itu kira-kira obat apa yang mau dimasukkannya. Jadi ini yang terjadi. Nah kalau menurut saya hampir semua revolusi ini sebenarnya nggak cuma di Indonesia ya, di tempat lain itu juga ada, masih ada. Jadi walaupun ada 4.0, orang masih membajak sawah pakai kerbau ya, itu sebenarnya 0.4 itu ya sebenarnya. 0,4 semacam ya. Tapi juga di luar negeri sebenarnya ada orang-orang yang juga merasa tidak nyaman dan kemudian karena juga melihat ekses dari teknologi yang kembali lagi ke masa lalu gitu loh. Jadi sebenarnya ini satu hal yang reaksi yang biasa sebenarnya. Jadi dan kita tidak bisa mengikut begitu saja bahwa teknologi itu akan seperti itu dan harus seperti itu. Dan kita harus ikuti. Jadi kita boleh memilih gitu loh. Dan itu berdasarkan kearifan kita gitu loh. Sampai sekarang di Baduy orang menolak radio, televisi dan semacam. Dan buktinya mereka masih hidup dengan baik, dengan alam. Dan bahkan mereka harmoni dengan alam. Dan katanya tidak ada infeksi COVID sama dan mereka tidak berhutang. Iya, tidak ada hutang. Ya, jadi ini yang sebenarnya yang selalu menjadi bahan pemikiran. Jadi teknologi es alat. Jadi kalau orang mengatakan bahwa kita harus 4.0 dan semacam, menurut saya keliru gitu loh. Itu hanya pilihan gitu loh. Apakah 4.0 itu juga syaratnya kapitalisme? Kalau menurut saya semua yang karena tadi ada kesenjangan juga dalam pengetahuan ya. Kalau itu basisnya heavy ke pengetahuan, artinya berat modalnya dari pengetahuan, pasti berat juga di kapital. Jadi sebagai contoh sekarang misalnya
Dan lagi-lagi saya nggak menolak riset teknologi sains. Saya dalam beberapa hal saya juga melakukan riset, tapi di desa yang murah gitu loh. Kalau kayak 4.0 yang mau dibikin oleh Mas Budiman, mau nggak? Belum loh ya. Belum ya. Nah, itu harus mahal, harus wah dan segala macam. Harus fasilitasnya. Dan itu katanya tahap pertama aja 11 tahun, artinya masih 11 tahun lagi kita bisa berharap hasilnya. Gitu. Kita bisa melakukan riset-riset itu di desa sekarang gitu. Ya. Dengan biaya yang lebih ada tempat dulu gitu ya. Jadi pandangan kita tentang teknologi dan macam-macam saya kira jangan deterministik ya. Kalau begini harus begini dan macam. Kalau sudah point 1 harus point point 2, point 4, kita harus meninggalkan yang nyangkul. Kalau menurut saya gitu. Apalagi kalau kita melihat realitas di desa ya. Kalau Budiman Sujatmiko kan mengatakan bahwa ke depan itu pertanian kita pakai robot. Nah, coba kita bayangin, pertanian itu sampai sekarang masih 40% penyerap tenaga kerja, yang paling besar. Kalau digantikan robot, bagaimana itu kita bisa membayangkan itu? Nganggur semua orang. Ya, bukan berarti bahwa teknologi nggak bisa dipakai sama sekali ya, drone dan sama bisa dipakai. Tapi kalau kita lihat, coba kita lihat ke desa lah. Bagaimana lahan mereka dikelola dan semacam. Dan kalau teknologi atau risetnya menjadi terlalu mahal, kan mereka juga nggak bisa memakai. Apa gunanya buat mereka? Itu harus ada riset sosial juga ya. Betul. Belum psikologisnya nanti. Ya, antropologi dan semacam, ya budaya. Dan semacam. Wah, rumit sekali itu. Ya. Oke, kita mungkin langsung ke bahasan yang berikutnya atau break dulu? Sudah berapa menit? 2 menit. Oke, masih lanjut ya. Oke, mungkin kita agak bedah yang ini ya Mas, sisi Silicon Valley-nya. Gitu. Kebetulan kemarin saya ikut kuliah di Stanford, kuliahnya tahun 2017 ya, lewat YouTube gitu, sekitar 1 jam gitu. Dan itulah kemudahan teknologi. Saya ikut kuliah tahun 2017 kemarin dengan kualitas video yang bagus gitu ya. Dan saya dapat materi yang lengkap sekali. Jadi ternyata Silicon Valley atau SV itu ya, kalau orang sana udah nyebutnya macam-macam lah pokoknya. Itu sudah diramalkan sejak 1880 bahkan. Dan sebelumnya mundur lagi 17 sekian, mungkin revolusi industri pertama 1760 ya. Pas kita masih era akhir-akhir ini ya, Hamengkubuwono I kalau nggak salah. Di sana itu sudah membayangkan bagaimana untuk berkomunikasi jarak jauh gitu loh. Terus penemuan tabung dioda ya atau apa ya. Lalu akhirnya ada radio. Lalu setelah perang itu bagaimana mendeteksi pesawat terbang. Ternyata ditemukan gelombang microwave ya. Bukan microwave yang untuk makanan ya, tapi untuk detektor pesawat gitu ya. Dan semakin jauh ternyata Silicon Valley itu bukan merely tempat, bukan hanya tempat. Tapi itu syaratnya ada tokohnya. Jadi ada 3 atau berapa tokoh kunci. Orang-orang geek lah, orang-orang yang aneh gitu kalau kita lihat. Nerd ya. Dan mereka itu fokus ke teknologi dan mereka bukan kapitalis. Mereka itu saling membantu untuk inovasi gitu. Nah, syaratnya kan banyak sekali Mas berarti. Di mana? Daerah-daerah kayak Cupertino, kayak ya daerah San Jose ya. San Jose. Itu kan daerah yang sangat subur. Jadi orang-orang Palo Alto itu kan kayak kalau di kita itu kayak daerah sini lah. Banyak sekali lah lereng-lereng Sindoro Sumbing gitu. Lereng Bismo gitu ya. Jadi orang-orang mau ke sini itu karena subur, karena banyak makanan. Dan ternyata generasi pertama itu 1900 itu juga datang setelah adanya gold rush kalau nggak salah. Ya. Dan setelah itu baru uang itu banyak masuk ke situ. Gold rush di sekitar California ya. Dan itu kan dekat dengan pelabuhan-pelabuhan ya. Nah, jadi aktivitas ekonomi lalu radio itu sangat dibutuhkan karena kapal-kapal itu kan butuh komunikasi gitu. Jadi prasyarat untuk jadi Silicon Valley itu saya lihat sejak 1800 sampai 1900 sampai sekarang itu sangat mendukung gitu. Lalu mungkin tiba-tiba kita pengen Indonesia harus punya Silicon Valley gitu. Nah itu mungkin kita harus bicara relevansinya juga. Kita nggak tahu sejarahnya di sana, tiba-tiba kita bikin Silicon Valley di sini gitu. Nah mungkin gimana Mas Toto? Jadi sebenarnya ya ini
Silicon Valley yang terakhir banyak disoroti yang di Sukabumi ya. Itu sebenarnya terakhir itu. Sudah dalam beberapa tahun terakhir saya kira pemerintahan Jokowi itu jelas. Pak Jokowi itu sempat mau bikin Silicon Valley di Papua. Ya, kemudian di Malang itu juga ada tempat Singosari namanya KEK Singosari. Kemudian di Bogor dan macam pernah disebut juga. Kemudian di Batam itu juga ada 2 KEK yang digital ya sebenarnya orang itu. Jadi Silicon Valley ini sudah menjadi dipakai sebenarnya menurut saya ya satu jargon yang sepertinya diterima begitu saja. Kalau ada sesuatu yang maju yang hebat ya itu Silicon Valley. Ada internet. Ya, tanpa kita tahu sebenarnya apa itu sebenarnya Silicon Valley. Jadi kita latah memakai itu, tapi kita sendiri nggak melihat sebenarnya apa itu Silicon Valley. Dan menurut saya pertama-tama Silicon Valley itu bukan fisik gitu loh. Itu tadi ekosistem. Sesuatu yang dibangun dari awal. Dan tadi benar sebenarnya di awal-awal Silicon Valley itu dibangun oleh hobiis. Orang tidak berpikir tentang uang sebenarnya pertama-tama. Nah sebenarnya ini juga menarik kalau kita nanti tarik ke filosofi tentang internet ya. Jadi yang membangun industri internet itu sebenarnya hobiis. Orang-orang yang sebenarnya tidak berpikir uang ya. Sampai sekarang orang juga sebenarnya bisa melihat itu dalam tradisi open source sebenarnya. Jadi ada satu buku namanya The Hacker's Ethic ya. Ini ditulis oleh Pekka Himanen, seorang filosof Finlandia. Ini temannya Linus Torvalds. Linus Torvalds itu yang bikin Linux ya, operating. Jadi sebenarnya hackers jadi yang membangun pertama Silicon Valley ini adalah hackers. Hobiis ya, yang bikin Atari, bikin segala macam yang bahkan sebenarnya kalau kita bicara Steve Wozniak sama Steve Jobs itu hackers di awal. Generasi baru ya. Generasi yang bikin ini. Yang kemudian muncul di situ ada universitas, kemudian juga ada venture capitalist ya, pemodal yang Stanford ya, yang mau menjudikan uangnya untuk inovasi baru dan segala macam ya. Sebagian gagal, sebagian ada yang juga berhasil dan segala macam. Kalau nggak salah pertama kali 1957 ya, venture capital ya. Ya, jadi itu ekosistemnya itu dibangun tadi ada hobiis, hacker, orang yang punya passion di dalam teknologi. Dia belajar. Pertama-tama bukan soal uang, tapi soal ini. Nah sebenarnya the hacker's ethic sebenarnya. Etika internet yang paling puncak itu adalah open source sebenarnya. Nah, itulah yang membuat internet itu menjadi sesuatu yang mendunia. Jadi kalau kita lihat misalnya sekarang software open source itu dibangun oleh orang seluruh dunia, tidak ada yang kenal satu sama lain, agamanya beda, bangsanya beda, dan mereka bekerja untuk satu tujuan, membuat software yang saling memperkuat. Sebenarnya itu yang paling indah dari internet gitu. Bukan model Google atau Microsoft yang proprietary dan sebagainya. Jadi Silicon Valley pertama dibangun oleh hackers, kemudian muncul universitas, muncul tadi venture capitalist dan semacam. Kalau ini nggak ada ya nggak ada Silicon Valley. Jadi yang harus kita ingat Silicon Valley itu bukan fisik, bukan pertama-tama tentang fisik gitu. Ya. Jadi satu ekosistem, satu budaya boleh orang bilang. Ini ya semangat sharing knowledge-nya itu ada gitu ya. Terutama di generasi awal ya. Kalau belakangan kan muncul karena menjadi perusahaan, proprietary, profit. Jadi raksasa teknologi sekarang. Oke, mungkin teman-teman akan saya kasih sedikit latar belakang. Jadi sebenarnya perkembangan Silicon Valley yang sekarang itu nggak ujuk-ujuk jadi yang seperti itu. Karena 1920 itu kan masih era-era radio pertama, masih trial error gitu ya. Dan tabung dioda itu rusak setelah 30 hari dipakai. Jadi orang-orang yang kritis itu pengen gimana agar ini bisa digunakan lama dan jangkauannya lebih jauh gitu ya. Dan dulu itu yang dipakai baru telegraf gitu ya. Dan itu aja untuk perang. Kalau nggak ada perang mungkin tidak ada perkembangan ini. Dan nah 1920 itu kalau nggak salah Indonesia juga masih awal-awal masa ini ya perjuangan kemerdekaan ya. Dan kita kebangkitan nasional kan 20. Ya, dan kita kalau nggak salah di penggalan film Soekarno itu ada bahwa kita itu dapat informasi Jepang dibom itu juga dari radio ya. Jadi sebenarnya Silicon Valley itu ikut dalam ini ya revolusi kita juga ya. Secara tidak langsung gitulah ya. Dan
kita menyiarkan proklamasi kan juga lewat radio kan. Dan kalau nggak ada Silicon Valley mungkin ya itu semua nggak ada gitu. Tapi intinya tadi sebenarnya Silicon Valley itu tentang konsep ya, tentang pendidikan, tentang konsep kita tentang kerja tadi ya, hobbies dan macam. Kemudian tentang format ekonomi dan macam ya. Jadi kalau itu nggak ada ya, kalau menurut saya agak sulit ya. Itu hanya akan menjadi monumen-monumen fisik kalau menurut saya, dan menurut saya nggak banyak gunanya. Apalagi kalau kita lihat Indonesia sekarang sedang membutuhkan sebenarnya resources yang lain ya untuk mengatasi banyak hal ya, terutama soal kemiskinan dan segala macam ya. Jadi kalau energi kita tersedot ke sesuatu yang sifatnya masih spekulatif kalau menurut saya ya, sesuatu yang fisik ya, dan mahal sekali itu ya, dan mahal 18 triliun ya. Ya itu baru tahap pertama kalau menurut saya, dan menurut saya itu dan orang mungkin sering keliru membahas ya, Silicon Valley yang digagas di mana, di Sukabumi ini kan diklaim sebagai swasta murni gitu. Tapi menurut saya itu enggak, itu cara orang menyebut itu sebagai swasta murni, cara untuk menghilangkan akuntabilitas supaya nggak dikritik. Kalau swasta murni ngapain kita mengkritik? Dan itu bukan skemanya nggak kayak startup kan, nggak kayak venture capital. Enggak, betul. Jadi Silicon Valley yang mau dibuat ini kalau menurut saya masih ada kaitan dengan publik, karena dia disebut sebagai kawasan ekonomi khusus. Itu fasilitas publik. Di situ ada fasilitas pengurangan pajak atau penghapusan pajak. Kemudian infrastruktur sekitar dari infrastruktur, dia kan bukan satu tempat yang mandiri. Dia harus didukung oleh pelabuhan, oleh jalan, oleh harus ada interaksi manusianya gitu. Artinya apa? Pemerintah juga akan dituntut untuk membangun itu semua. Dan kalau di Silicon Valley yang asli kan ada kampus ya, Stanford. Di situ nggak ada kampus kan. Ya, walaupun katanya mau bekerja sama ITB dan macam. Tapi ITB kan agak jauh dari situ. Iya, jauh sekali. Kalau nggak ada juga kan artinya pemerintah harus nyuruh pemerintah ini untuk bangun gitu. Maksud saya tadi, itu akan menyedot resources publik. Kemudian yang ketiga itu kalau saya lihat kaitannya dengan konsep Budiman itu dia dikaitkan dengan BUMDes ya. Dia mau bikin BUMDes Tower katanya. Jadi riset-riset pertanian, pedesaan dan macam akan di tower, menara bertingkat gitu. Dan siapa yang akan membeli riset-riset ini? Menurut dia adalah BUMDes yang sekarang punya dana desa sekitar 1 sampai 2 miliar gitu. Kalau menurut saya ini akan penghisapan desa terhadap kota. Bukan sebaliknya. Ada semacam modus itu Mas ya, modus ekonomi. Nah, itu yang dikatakan gitu loh. Itu yang dikatakan. Jadi bagaimana riset tadi kalau bangunnya sudah mahal kan riset itu harus dijual mahal. Siapa yang mau beli? Salah satunya ya dengan getok politik, secara politik. Kamu desa kamu harus beli gitu macam. Kan kira-kira kayak gitu. Harus ada ini ya, model bisnis ya. Iya. Gitu loh. Kalau model bisnisnya nggak benar. Kalau uang investasi kan harus dikembalikan ya. Betul. Dan kalaupun itu kan dicari yang murah. Saya sering membandingkan ya. Kemarin saya coba membandingkan walaupun mungkin nggak tepat banget ya. Israel itu punya riset pertanian yang sangat bagus. Ada beberapa perusahaan Netafim dan macam yang bikin riset yang kemudian drip sistem irrigation menjadi sangat populer di dunia. Itu salah satunya di Israel. Dan itu mereka nggak memerlukan bangunan tinggi, memerlukan segala macam. Jadi bukan investasi yang mahal. Dan riset itu bisa dilakukan langsung ya kalau pertanian. Betul. Dan kalau dia risetnya mahal kan nggak akan bisa dipakai oleh petani. Petani nggak akan bisa menyangkaunya. Kecuali lu dipaksa tadi dana desa kamu harus diambil gitu loh. Jadi riset makin sederhana, riset terapan itu makin bermanfaat untuk pertanian kalau menurut saya ya, sekarang kalau kita. Jadi termasuk sebenarnya orang menyebut bioteknologi. Menurut saya bioteknologi itu bukan sesuatu yang rumit banget. Riset tentang fermentasi itu bioteknologi, mikrobiologi. Hal-hal orang bikin tape itu sebenarnya mikrobiologi, bukan sesuatu. Tapi ini kan riset GMO misalnya genetik. Menurut saya itu malah merusak itu. Itu yang selama ini kita misalnya memakai benih dari luar, Monsanto, genetik ketergantungan kita terhadap benih mereka, pupuk kimia yang itu yang besar. Itu yang sebenarnya harus kita selesaikan di kita. Dan mungkin kita break dulu ya Mas ya. Ini semakin memanas, nanti kita lanjutkan soal desa. Thank you.